Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nggak tahu, tiba-tiba dia lawan arah, balik-balik putar balik. Dia udah hampir ketabrak banyak banget mobil itu dari tadi, sampai bis aja bernabrak dia itu. Gila di jalur cepatnya belakangan. Sedikit doang. Ya, pemirsa, dari kasus seorang warga yang mengemudikan sedan dengan melawan arah di jalan tol dan belakangan dari hasil pemeriksaan menyebutkan yang bersangkutan mengalami demensia. Ini menunjukkan bahwa demensia juga memiliki faktor risiko yang cukup besar. Hilangnya daya ingat dan mudah tersesat menjadi salah satu tanda seseorang mengalami demensia. Selain beberapa tanda lainnya seperti sulit berkomunikasi atau mencari kata-kata serta tak bisa mengerjakan sesuatu yang rumit. Menurut data lembaga non-profit Alzheimer Indonesia, di Indonesia sendiri diperkirakan ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia pada tahun 2016. Angkanya diprediksi akan meningkat menjadi 2 juta di 2030 dan menjadi 4 juta orang pada tahun 2050. Kurangnya pemahaman atas penyakit ini dan kurangnya sumber daya serta pelatihan bagi para pendamping orang dengan demensia menjadi pemicu tingginya biaya penanganan demensia. Sepuluh tahun lalu pemirsa data WHO menyebut ada lebih dari 1 juta penduduk Indonesia yang menderita demensia. Ya, angkanya diprediksi akan menjadi 2 kali lipat kurang dari 9 tahun mendatang. Meski dianggap bukan penyakit, namun ada juga faktor bahaya bagi penderita demensia yang perlu dipahami dan pendampingan saat hidup bersama penderita demensia apa saja sih sebetulnya yang perlu kita tahu? Nah, langsung saja untuk menjawab pertanyaan tadi kita tanyakan kepada Bapak Michael Dirk R. Maitimo, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Dan bagi Anda juga yang ingin bertanya langsung seputar demensia, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 021 583 9900. Kita langsung sapa. Selamat pagi, Pak Michael. Selamat pagi, Mas Jason. Iya, terima kasih Pak Michael sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dari yang saya baca dan yang saya tahu, bahwasanya demensia ini bukan digolongkan sebagai suatu penyakit, tapi ini lebih kepada gangguan. Nah, seperti apa sih sebenarnya definisi dari Alzheimer ini sendiri, Pak Michael? Ya, demensia itu sebagai bahasa awam ya untuk kita gampang memahami adalah pikun atau kepikunan, yaitu penurunan pada fungsi otak. Nah, demensia ini istilah besarnya atau payungnya dari berbagai jenis tipe demensia yang ada. Nah, Alzheimer itu adalah salah satu tipe demensia yang paling umum dijumpai, yaitu sekitar 60-80% di dunia, di mana ditandai dengan adanya pengecilan pada otak atau atrofi menurut istilah bahasa kedokteran. Jadi secara umumnya demensia Alzheimer adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya yang mempengaruhi kehidupan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Demikian Mas Ya, Jason. Pak Michael, perbedaan antara demensia
Alzheimer dengan demensia vaskular ini seperti apa? Apakah memang keduanya sama-sama menyerang fungsi kognitif begitu ya, atau juga ada terkait dengan perubahan gejala psikologis? Ya, demensia Alzheimer yang paling mencolok adalah dari sisi penurunan fungsi otaknya ataupun massa otaknya mulai mengecil. Sementara demensia vaskular itu ditandai dengan adanya pecahnya pembuluh darah di otak, atau yang kita sebut dengan dari datanya dari hipertensi ataupun dari tekanan darah yang tinggi sehingga menyebabkan timbulnya demensia vaskular. Jadi ini yang membedakan nih antara demensia vaskular maupun dengan demensia Alzheimer menurut informasi dari dokter-dokter. Iya, Pak Michael, untuk kalangannya sendiri, siapa sih sebenarnya yang berpotensi besar mengidap demensia ini sendiri? Kalau kita lihat pemberitaan, portal-portal berita, di banyak yang mengatakan 60 tahun ke atas. Tapi apakah di bawah itu juga punya potensi yang sama, Pak Michael? Ya, betul Mas Jason. Kalau kita lihat dari berita tadi yang televisi, Mercedes itu sudah berusia lansia. Jadi umumnya di atas 65 tahun risiko besar terkena demensia. Tetapi untuk usia di bawah 65 tahun juga ada beberapa kasus kita temukan di Indonesia. Dari para dokter juga menemukan usia 50 tahun atau usia masih produktif ada yang terkena demensia. Itu kita sebut dengan young onset demensia istilahnya. Ya, Pak Michael, selain faktor usia yang dikaitkan erat dengan lansia ya, di atas 60 atau 65 tahun, faktor apa lagi sih yang mempengaruhi seseorang bisa mengalami demensia ini? Ya, untuk terkait dengan faktor risiko, kita ada dua sebutannya, yaitu faktor yang bisa dimodifikasi atau yang tidak bisa dimodifikasi. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas mengenai demensia yang merupakan istilah untuk menggambarkan sesuatu yang mengganggu fungsi otak. Dan masih bersama kami Bapak Michael selaku Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Namun sebelumnya sudah ada penelpon yang masuk di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini langsung saja kita sapa ya. Ya, ada Ibu Nuning. Selamat pagi Ibu Nuning dari Bekasi. Selamat pagi. Iya, silakan pertanyaannya Ibu Nuning. Selamat pagi dok, saya mau menanyakan masalah kondisi ibu saya. Ibu saya 78 tahun, sekarang ini kondisinya kena stroke, tidak respon. Jadi masih masih tertidur gitu, masih kadang bangun respon tidur lagi. Nah ini diawali dengan 3 bulan yang lalu, sudah 3-4 bulan yang lalu itu ibu saya itu saya pikir Alzheimer gitu, jadi lupa kayak demensia gitu dok. Jadi sering lupa ruang dan waktu gitu. Jadi kalau misalnya mau sholat ini pagi atau malam gitu. Cuman memang ibu saya kondisinya kan di atas kursi roda. Jadi saya mau nanya kenapa ada hubungannya antara demensia itu sama stroke? Apa itu gejala-gejala dari awal dari stroke itu apa demensia apa stroke gitu? Usianya berapa Bu Nuning? 78 tahun. 74 tahun ya. Baik, sudah kami tangkap pertanyaannya. Terima kasih Bu Nuning dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, silahkan Pak Michael. Ya, baik. Terima kasih Bu Nuning atas pertanyaannya. Dalam hal ini, Bu Nuning perlu untuk melakukan deteksi dini ataupun diagnosa lebih lanjut ke dokter spesialis. Kenapa? Karena hal ini ada tanda-tanda demensia, itu perlu untuk kita lakukan diagnosa. Sebutannya tuh ada MMSE, Mini Mental State Examination, yang bisa diukur oleh dokter terkait untuk mengukur level kognitifnya sejauh apa. Karena demikian, supaya kita bisa lebih dalam lagi untuk mendiagnosa ataupun para dokter nantinya akan memastikan diagnosa yang tepat seperti apa, apakah masuk ke demensia Alzheimer, demensia vaskular, atau tipe demensia campuran lainnya, supaya bisa melakukan treatment yang tepat untuk ibu dari Ibu Nuning yang berusia 74 tahun.
Kalau misalnya dilihat tadi ada tanda-tanda lupa, kemudian lupa ruang dan waktu, dan lain sebagainya, kondisi juga di kursi roda, ini juga sebaiknya yang bisa dilakukan perlu ada aktivitas bermakna yang bisa dilakukan seperti senam ataupun kegiatan-kegiatan sederhana untuk menggerakkan otot-otot dari ibunya, Ibu Nuning yang berusia 74 tahun. Demikian, semoga bisa membantu Ibu Nuning dan keluarga. Apabila membutuhkan layanan dari Alzheimer Indonesia, jangan ragu untuk menghubungi hotline kami juga 0811 822 594 untuk informasi lebih lanjut seputar tentang demensia. Terima kasih. Ya, Pak Michael, kembali lagi di pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Kalau orang yang mengidap atau mengalami demensia, apakah ada kemungkinan juga demensia ini mempengaruhi organ-organ fisik yang lainnya atau kesehatan organ yang lainnya? Ya, ini tergantung dari kondisi dalam tubuh. Karena kita lihat faktor risikonya dulu nih, Mas Jason. Apakah ada hipertensi, riwayat diabetes, gula darah, maupun hal yang sebagainya. Karena hal itu yang perlu dicek terlebih dahulu pada dokter. Karena apabila kita melihat hipertensi, tekanan darah meningkat, maka itu akan berpengaruh kepada fungsi otak kita. Dan berpengaruh ke tubuh juga. Tubuh jadi tidak konsen dalam beraktivitas, kita jadi sulit berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Dan demensia ini ditemukan data di Inggris ada yang sudah berusia 30 tahun terkena demensia. Nah, hal ini menjadi waspada buat kita, baik Mas Jason, Mbak Naila, dan juga kita semua yang masih berusia muda untuk bisa berhati-hati dan waspada sejak dini. Makanya tagline kami dari ALZI adalah jangan maklum dengan pikun untuk semua usia, agar kita bisa waspada demensia Alzheimer dari sekarang. Iya, tapi kalau untuk yang menyerang usia-usia muda ini, faktor penyebabnya apa saja sih Pak Michael? Nah, ini faktor penyebabnya bisa dilihat dari tadi istirahatnya kurang, kemudian tubuh kurang memiliki asupan yang cukup untuk otak kita. Kemudian juga ada dari himbauan Kemenkes nih, Mbak Naila dan Mas Jason, bahwa cek kesehatan rutin. Karena untuk kita anak muda seringkali kita kadang-kadang mengabaikan ya kesehatan kita. Kalau flu-flu dikit ataupun sudah mulai lelah, otak lelah masih terus dipaksakan kerja. Maka ini perlu kita cek kesehatan kita kalau ada tanda-tanda penurunan. Kemudian enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Stres ini juga menjadi salah satu pemicu dari sisi psikologis. Ketika kita stres, maka dampak yang terjadi di otak adalah kita sulit berkonsentrasi, kita sulit untuk mengambil keputusan maupun berkegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk anak muda dari sekarang, investasikanlah waktu Anda untuk otak yang jauh lebih sehat dengan menerapkan gaya hidup sehat. Tuh, jadi ini ya menjadi warning kita bersama ya. Terapkan gaya hidup sehat, rajin olahraga, cukup tidur, makan makanan yang bergizi. Pokoknya kurangi semuanya. Rokok juga kurangi ya. rokok, alkohol mungkin juga ya. Dan juga mental illness. Nah, ini harus diwaspadai juga kesehatan mental karena ini sangat berpengaruh terhadap kinerja otak. Tapi begini, Pak Michael, yang stres ketika berbicara demensia tidak hanya orang yang mengalami demensia itu sendiri, tapi mungkin orang-orang di sekitarnya juga mungkin stres juga. Nah, sebenarnya pendampingan yang seperti apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga misalnya atau orang-orang di rumah agar penanganan ini bisa tepat? Ya, pendampingan yang tepat adalah keluarga yang paling pertama harus tahu apa itu demensia. Jadi ALZI di sini kita memberikan edukasi, pelatihan maupun layanan konsultasi juga berbasis komunitas untuk membantu memberikan tips dan triknya. Karena setiap keluarga, setiap peristiwa itu tentu ada berbeda-beda cara penanganannya nih Mas Jason. Ada yang perlu dengan aktivitas bernyanyi, itu bisa membuat ODD, orang dengan demensia maupun keluarganya menjadi lebih sehat dan juga kualitas hidupnya baik. Tetapi ada juga yang dengan hal-hal yang sederhana, seperti kumpul keluarga, kemudian berkebun bersama, kemudian nonton TV bersama, itu juga meningkatkan kualitas hidup. Jadi bentuk pendampingan ini disesuaikan dengan kondisi maupun kemampuan kapasitas yang dimiliki oleh orang dengan demensia. Nah, kami makanya di Alzheimer Indonesia ada layanan seperti WhatsApp Group, Caregivers Meeting, edukasi, pelatihan untuk relawan, caregivers, maupun layanan konsultasi online yang kami namakan dengan Narazi, Navigasi Perawatan ALZI, untuk membantu komunitas maupun orang dengan demensia dan keluarganya memberikan pendampingan dan perawatan yang tepat. Bisa dengan cek di website kami juga. Baik, kenali dan pahami demensia sejak dini, terutama bagi orang-orang terdekat begitu ya dari Alzheimer Indonesia. Sekali lagi Pak Michael, nomor telepon mana yang bisa dihubungi untuk memberikan pendampingan? Nomor teleponnya ALZI di 0811 822 594.
kami hadir di 18 kota di Indonesia dari Aceh sampai Manado dan 6 kota di luar negeri. Terima kasih, salam sehat, dan jangan maklum dengan pikun. Baik, terima kasih Pak Michael, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Semoga dengan ada pembahasan ini kita bisa sama-sama kembali lagi ke hidup sehat, karena itu adalah akarnya dari kita bisa sama-sama menghindari dan mengantisipasi dari dampak Alzheimer ataupun juga demensia. Terima kasih Pak Michael telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.